Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai praktikum modul 1 operasi matriks. Silakan dibaca dulu modulnya. Kalau sudah dibaca, sambil lihat video tutorialnya. Yang pertama, ada mendefinisikan skalar, vektor, dan matriks. Sesuai dengan namanya, skalar berarti berupa angka, bisa bilangan bulat, desimal, dan sebagainya. Pecahan juga bisa. Selanjutnya ada vektor. Kalau vektor itu berarti terdiri hanya satu kolom saja atau satu baris saja. Contohnya, R itu berarti satu baris dengan 3 kolom. Berarti dia vektor baris. Sedangkan S hanya ada satu kolom dengan 4 baris. Berarti dia S-nya adalah vektor kolom. Bagi yang sudah lupa dengan vektor baris dan vektor kolom, silakan dibuka lagi materi komputasi numeriknya. Selanjutnya ada menulis matriks A yang berukuran 3 kali 3. Langsung saja, pertama kita tuliskan dulu skalar B. Di komen window-nya, kita tuliskan B sama dengan 2, komanya menggunakan titik. 3, 4, 5. Kemudian enter. Nah, kalau seperti ini berarti B-nya 2,345. Sekarang ada lagi bentuk selanjutnya. Kalau kita mau menuliskan B 2,345, di belakangnya ada titik koma. Ketika kita enter, outputnya tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa kalau misalnya di belakangnya ini tidak ada titik koma, berarti outputnya ditampakkan. Nah, ini. Tetapi kalau ada titik koma di belakang, berarti outputnya disembunyikan. Tetapi MATLAB tetap mengingat. Sehingga suatu waktu kalau B-nya kita panggil, bisa langsung muncul 2, 3, 4, 5. Karena MATLAB-nya mengingat. Itu untuk penulisan skalarnya. Sekarang, untuk penulisan vektornya, itu ada beberapa cara untuk menuliskan vektornya. Silahkan dipilih cara yang paling nyaman menurut kalian. Contohnya nih, pada halaman 4 ya. Langsung saja, R-nya kita tuliskan sebagai berikut. R sama dengan, jangan lupa untuk menandakan vektor dan matriks harus ada kurung siku buka dan kurung siku tutup. 3, 7, 2. Karena kita mau melihat outputnya, berarti belakangnya tidak usah dikasih titik koma, langsung saja. Sehingga R-nya muncul outputnya ini. Kemudian, itu kalau bentuknya satu baris. Tapi kalau misalnya ada 2 baris, atau bisa juga kita lihat vektor kolom S, langkah pertama tetap ada kurung buka sikunya, 0. Kemudian minus 3-nya kan di bawahnya 0. Nah, untuk enter ke bawah itu pakai titik koma ini. Dan 3, di bawahnya berarti 28, di bawahnya ada 4. Sehingga kalau di enter hasilnya vektor kolom. Nah, untuk selanjutnya menuliskan matriks A yang berukuran 3 kali 3. Di situ anggotanya ada 2, baris 1 ada 2, dan 4, dan 5. Kemudian kita ganti baris kedua ada 0, 12, 1. Kemudian baris terakhirnya ada minus 20, 6, 4. Sehingga diperoleh outputnya sama ya, seperti halaman 3. 20, min 45, 0, 12, 1, min 20, 6, 4. Itu untuk penulisan vektor, skalar, dan matriks. Atau bisa juga, tata cara penulisannya bisa dilihat halaman 5. Nah,
Jadi untuk memisahkan antara elemen satu dengan elemen yang lain, kalau di sini kan pakainya spasi. Nah, kalau pakai koma juga boleh. Nanti hasilnya sama saja. 2, min 4, 5, karena ganti baris pakainya titik, 12, oh ada nolnya dulu ya, 0, 12, 1, ada titik koma lagi, min 20, 6, 4. Sudah ya? Kalau sudah, outputnya nanti akan sama dengan atasnya. Jadi untuk memisahkan suatu elemen atau anggota, itu bisa menggunakan spasi, bisa menggunakan koma. Atau nulis matriksnya nggak mau yang seperti ini, maunya pakai titik komanya nggak mau ada gitu ya, itu boleh. Titik komanya bisa diganti dengan enter. Contohnya 2, min 4, 5, kemudian enter, 0, 12, 1, enter lagi, min 20, 6, 4. Baru yang terakhir tetap harus ada kurung tutup sikunya. Nah, sehingga diperolehnya sama. Dengan cara penulisan yang berbeda, outputnya tetap sama. Silakan mau milih yang mana juga boleh. Kalau mau dikombinasikan misalnya ganti koma dengan enter, juga boleh. Bisa juga. Nah, contohnya ini. Ini berarti 2, pakai koma ya, kombinasinya dengan koma, boleh. Min 4, 5, ganti barisnya pakai enter, 0, 12, 1, enter lagi, min 20, 6, 4. Kemudian kurung siku tutup. Hasilnya juga akan sama. Yang penting konsisten saja, kalau mau pakai spasi berarti spasi semua, kalau mau pakai koma, koma semua. Kalau mau pakai titik koma semua, mau pakai enter, enter semua. Tinggal dikombinasikan senyamannya mau menulis pakai yang mana boleh pilih salah satu saja. Nah, kalau sudah itu dasar untuk menuliskan matriks, vektor, dan skalar. Sekarang kalau mau menggunakan operasi dasar matriksnya, contohnya nih, A-nya, kita buat dulu, ada suatu matriks A, elemennya baris 1, 1, 2, 3, baris 2, 4, 5, 6. Berarti kita buat dulu baris satunya, 1, 2, 3, dan baris 2-nya 4, 5, 6. Kalau sudah seperti ini, hasilnya outputnya tidak mau ditampilkan ya, tetapi mau disimpan saja untuk MATLAB. Jadi pakainya. Sedangkan untuk nilai B-nya itu ada min 1, 0, 8, 3, 3, 4. Sudah, lalu kita cari A plus B. Maka didapat 0, 2, 11, 7, 8, 10. Dan A min B-nya dapat 22 min 5, 122. Nah, dari sini tadi kan banyak sekali yang kita tuliskan sintaknya. Di awal ada B. B-nya tadi skalar ya, 2,345, sedangkan di bawahnya terakhir ada B lagi bentuknya matriks. Dari sini ada 2B, bagi MATLAB, command window-nya itu tidak masalah. Yang dibaca adalah B yang paling akhir. Sedangkan yang B paling awalnya istilahnya dicuekin, sudah ditumpuk. Gitu. Jadi walaupun ada 2B, yang dipakai tetap B yang paling akhir. Tetapi kalau misalnya tidak mau menggunakan tumpukan, kita juga bisa membersihkan dulu command window beserta workspace-nya. Workspace-nya itu dengan cara clear CLC. Jangan lupa sebelum clear CLC di screenshot dulu atau print screen dulu, karena ketika sudah di clear CLC semuanya hilang. Jadi jangan sampai lupa untuk print screen-nya, gitu ya. Nah, hilang semua. Itu untuk halaman 6.
Sekarang untuk halaman 7 ada PQ, kita tuliskan dulu matriks P-nya atau vektor barisnya. P ada 7, min 2, 10, 9. Ini ya, sedangkan tidak mau kita tampilkan, kita simpan saja jadi pakai titik koma. Kemudian ada Q-nya 5, 6, ganti baris 0, 1, 0, 1, kemudian ganti baris lagi ada min 1, 3, ganti baris lagi ada 3, min 7. Nah ya, kalau sudah seperti ini, mau disembunyikan boleh, mau ditampilkan boleh, terserah. Kalau di modulnya sih disembunyikan, tapi mau coba ditampilkan juga tidak apa-apa, gitu ya. Kemudian P kali Q, hasilnya masih ingat ya aturan dari perkalian dua matriks. Tentunya perkalian matriks tidak seperti perkalian biasa, ada aturannya untuk perkalian dua matriks. Nah, tanda bintang ini untuk perkalian dua matriks dengan aturan yang sebenarnya. Gitu. Selanjutnya, kalau misalkan kita mau mencari transposnya, jangan lupa di screenshot dulu ya. Kalau sudah di screenshot, mau di clear CLC juga boleh, kalau mau dilanjutkan juga tidak apa-apa, terserah saja. Selanjutnya ada yang dinamakan transpos matrik. Transpos matriknya ada matrik M ya. Matriksnya baris satunya ada min 1, 0, 7. Dan baris 2-nya ada 5, 10, min 3. Kalau sudah, yang dicari adalah M transpos. Coba kita sembunyikan. Oh, mau kita tampilkan ya. Karena mau kita tampilkan, nanti kita buktikan benar atau enggak. Nah, ini transpos itu pakainya petik 1. Gitu. Petik 1 berarti maknanya M transpos. Gitu ya. Nah, setiap baris berubah menjadi kolom. Begitu juga setiap kolom berubah menjadi baris. Cocok ya. Itu untuk transposnya. Selanjutnya ada operasi pembagian matriks. Operasi pembagian matriks itu ada dua, pembagian kiri dan pembagian kanan. Kalau pembagian kiri itu berarti pernya, garis miringnya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Bisa dilihat pada modul halaman 7-nya. Nah, kalau A dengan pembagian kiri seperti pada halaman 7, itu merupakan penyelesaian suatu matriks dari persamaan AX sama dengan B. Karena A-nya ada di kirinya X, maka kalau pindah A-nya di kiri dengan pembagiannya dari kiri atas ke kanan bawah. Itu untuk pembagian kiri. Sedangkan untuk pembagian kanan, karena B-nya ada di kanan ya, berarti B-nya di depan, kemudian garis miringnya dari kiri bawah ke kanan atas. Itu untuk penyelesaian dari XA sama dengan B. Ini A-nya ada di kanan. Oh maaf, tadi A, bukan B. Saya ulangi, berarti untuk pembagian kanan dilihat XA sama dengan B. Hanya ada di kanannya X, sehingga pembagian kanannya X sama dengan B dari garis miringnya dari kiri bawah ke kanan atas. Itu untuk pembagian kanan. Contohnya, bisa dilihat pada halaman 8, itu ada matriks A. Kita buat matriks A-nya dulu ya, kita bersihkan dulu command window-nya. Jangan lupa di print screen dulu. Kalau sudah di clear CLC, otomatis semuanya jadi hilang. Kalau sudah seperti itu, berarti kita tulis matriks A-nya dulu. Untuk matriks A, baris satunya ada elemen 2, 3, 4. Sedangkan baris 2-nya ada 2, 6, 7, dan baris 3-nya 0, 1, 4. Ini ya. Kita simpan saja. Kemudian untuk B-nya ada
bentuk matriks 3x1, atau bisa juga karena kolomnya cuma 1 ya, berarti vektor kolom. Itu ada 2 ganti baris, 4 ganti baris min 1. Nah, kita sembunyikan atau mau tampilkan. Kalau di modul sih ditampilkan, oke. A-nya sudah terlanjur saya sembunyikan, berarti. Sedangkan untuk C-nya, di situ aturan C-nya adalah sebagai B transpose. Ingat transpose berarti ketik 1. Ya. Sedangkan Y kita mau pembagian kiri atau kanan, ayo itu. Oh, nyari X-nya dulu. X-nya adalah pembagian kiri. Berarti Y-nya pembagian kanan. Kita cari yang kiri dulu. X-nya berarti sama dengan A. Cari tanda pada keyboard kalian yang bentuknya dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, samakan ya, jangan sampai kebalik dengan yang sebaliknya, karena garis miring ada 2 di keyboard. Silakan dicari yang sama bentuknya. Hasilnya ketemu. Sedangkan untuk pembagian kanannya, ini ya. Nah, dari sini perlu diperhatikan, jadi garis miring ini dengan ini beda ya, hati-hati. Itu untuk modul praktikum halaman 8. Sekarang modul praktikum yang halaman 9 akan dibahas mengenai operasi pangkat. Kita bersihkan dulu. Sebelum dibersihkan, jangan lupa di print screen dulu. Nah, dari contoh sebelumnya tadi berarti pembagian kiri dan pembagian kanan beda ya, tidak sama. Selanjutnya ada operasi pangkat. Kita tuliskan matriks A-nya dulu. Matriks A berarti 2, 3, 4, 2, 6, 7, 0, 1, 4. Sedangkan A pangkat 3-nya, ini ya, diperoleh. Nah, dari sini A pangkat 3 bukan 2 pangkat 3, 8, bukan, tetapi menggunakan kaidah perkalian yang berlaku. Ingat ya, perkalian 2 matriks punya aturannya sendiri. Nah, yang digunakan sebagai A pangkat 3 ini adalah menggunakan perkalian 2 buah matriks. Itu maksudnya. Jadi A pangkat 3 ini bukan setiap elemen dipangkatkan 3, jelas salah, tetapi silahkan dibuka kembali buku di komputasi numeriknya, dan dibuka kembali kaidah perkalian 2 matriks. Untuk selanjutnya, itu untuk operasi pangkat. Untuk operasi selanjutnya ada operasi array. Nah, operasi array ini berlaku pada semua jenis matriks. Perhitungannya dilakukan per elemen sehingga ukuran pasangan-pasangan matriks yang dihitung harus sama. Nah, ini baru. Kalau yang tidak array itu biasanya menggunakan kaidah yang berlaku, sedangkan untuk array itu perhitungannya dilakukan per elemen. Sehingga harus ada syarat ukuran pasangan-pasangan matriksnya harus sama. Langsung saja. Bisa dilihat pada halaman 9-10. Yang pertama, kita definisikan dulu matriks A-nya. Ada min 1, 2, 9, min 3. Ini ya. Kemudian untuk B-nya ada 10, 2, 4, min 5. Kalau sudah seperti ini, bisa dilihat bahwa untuk matriks A-nya, ukurannya barisnya ada 2, kolomnya ada 2, berarti 2 kali 2. Begitu juga dengan matriks B. Sehingga kalau mau dioperasikan array, bisa, karena ukurannya sudah sama. Untuk perkalian array, sama seperti perkalian biasa, bedanya, di sini dikasihkan titik kali. Kalau biasa kan cuma kali, cuma bintang gitu ya. Tapi kalau untuk array, itu ada titiknya. Itu ciri khas dari array. Nah,
Sehingga untuk perkalian array itu bukan seperti kaidah matriks 2 kali 2, tetapi setiap elemennya dikalikan. Ini baru. Min 1 kali 10, 2 kali 2, 9 kali 4, min 3 kali min 5. Itu untuk perkalian array. Beda ya, kalau tidak ada titiknya berarti menggunakan kaidah perkalian dua buah matriks. Kalau ada titiknya berarti yang dioperasikan adalah elemen yang bersesuaian. Untuk pembagian array-nya itu juga ada pembagian kiri dan pembagian kanan. Untuk pembagian kiri berarti sama seperti pembagian tadi, cuman ada tanda titiknya dulu, baru pembagian kirinya ini. B, pastikan ya garis miringnya arahnya benar. Kita enter sehingga seperti itu. Nah, kalau di sini jelas kelihatan pembagian kiri itu maksudnya bagaimana. Ini kan ada B. Kalau pembagian kiri berarti B dibagi A. Nah, ini. Ini bacanya B dibagi A, itu pembagian kiri. Jadi bacanya dari belakang. B dibagi A berarti 10 dibagi min 1, min 10. Selanjutnya 4 bagi 2. Oh salah, 2 bagi 2, 1. 4 bagi 9, 0,4. Dan yang terakhir, min 5 dibagi min 3, jadinya plus 1,667. Itu maksudnya. Jadi pembagian kiri itu bacanya dari belakang. Sedangkan untuk pembagian kanan, itu bacanya dari depan, A bagi B. Gitu. Contohnya, kanan ya. Jangan lupa, jangan sampai garis miringnya tertukar. Nah, dari sini, kita ke atasin dulu. A-nya kan min 1 bagi 10 berarti min 0,1, cocok. 2 bagi 2, 1, 9 bagi 4 berarti 2,25, dan yang terakhir A-nya min 3 dibagi min 5, 0,6. Jadi kalau pembagian kiri, saya ulangi ya, bacanya dari belakang, B bagi A. Tetapi kalau pembagian kanan, bacanya dari depan, berarti A dibagi B. Itu untuk pembagian. Nah, pembagian kiri dan pembagian kanan itu punya hubungan. Hubungannya apa? Hubungannya sebagai berikut. Kita coba pembagian ini. Bagian kanan ya. Pembagian kanan ini, pembagian kanan AB dengan pembagian kiri BA. Hasilnya sama. Itu hubungan pembagian kiri dan pembagian. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah hasil keduanya sama? Silakan untuk presensi dijawab. Kesimpulannya berarti hasil keduanya sama. Jangan lupa ya. Selanjutnya, ada pangkat dari array-nya. Kita mau mencari pangkat 2 dengan nilai A-nya sama. Berarti nilai A-nya tadi udah diberikan, yaitu min 1, 2, 9, min 3. Nah, kalau mau nyari A pangkat 2 dengan kaidah array, harus ada titiknya, jangan lupa. Kalau tidak ada titiknya, nanti akan dihitung perkalian kaidah 2 matriks. Kaidah perkalian 2 matriks. Kuadrat gini ya. Itu berarti setiap elemennya dikuadratkan. Berarti min 1 kuadrat, 1, 9 kuadrat, 8, 1, 2 kuadrat, 4, min 3 kuadrat, berarti 9. Itu yang gitu. Sedangkan untuk B pangkat 3, sama, tapi yang dihitung matriks B-nya. Dapat seperti itu. Nah, itu untuk modul praktikum 1. Sampai di sini, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, selamat mencoba. Bagi yang bertanya, boleh tanya ke asisten, boleh tanya ke saya, di grup WA juga boleh, PC juga boleh. Selamat belajar dan selamat mencoba.